Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Triwiyanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas, latihan, PH, LKPD, formatif, dan sumatif. Jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, saya anggap pembelajaran sudah tuntas. Selain itu, saya beranggapan bahwa peserta didik sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya saya tidak mempedulikan apakah peserta didik sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan. Karena memang fokus utama saya lebih kepada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup banyak. Saya pun hanya meminta siswa peserta didik saya untuk menghafal materi yang saya sampaikan, kemudian mengerjakan LKPD, tanpa harus memikirkan bagaimana cara materi tersebut dapat dipahami peserta didik sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal, mengeluh, kecewa jika peserta didik banyak yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari bahwa apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran ini secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitifnya saja. Namun saya juga harus memperhatikan aspek budayanya, sosial, spiritualnya, psikomotoriknya, serta afektifnya. Jadi, peserta didik bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Peserta didik memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi secara sesuai dengan model pembelajaran yang dimiliki oleh peserta didik dengan media yang sesuai. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Selain itu, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Saya juga harus mempelajari karakteristik peserta didik, bekerja sama dengan BK, karena setiap anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita ketahui bahwa setiap anak itu unik. Saya juga harus menghargai setiap karakteristik peserta didik
dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan student centernya. Selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi yang berpegang teguh pada prinsip memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan yang baik kepada peserta didik dan berusaha menjadi teladan yang baik, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenal karakter-karakter peserta didik, latar belakang peserta didik, dengan cara menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua maupun kepada lingkungan masyarakat sekitarnya. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.